Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, sab'atun yudhillumullah fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, yang mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, al-imamu adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang meletakkan hak kepada mereka yang mempunyai hak. Ketahuilah, pemimpin bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi kepala desa, bisa jadi bupati atau camat dan yang lain sebagainya. Mereka bertindak adil sesuai dengan hal yang menjadi hak daripada rakyatnya. Dia melakukan sesuatu yang memang menjadi hak bagi rakyat atau bagi masyarakatnya. Dia peka akan kebutuhan sosial. Dia peka akan hak yang dibutuhkan oleh umat atau masyarakatnya. Satu contoh, seorang bupati yang peduli akan masyarakatnya, baik kesejahteraannya, kesejahteraan yang meliputi fasilitas umum, baik itu jalan, saluran air, dan peduli akan banjir dan yang lainnya, sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh umat. Pemimpin yang seperti ini, yang peduli akan kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat, ini akan besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sekilas besok di yaumil qiyamah manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Dari mulai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam hingga yaumil qiyamah, manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Pada saat itu manusia tidak ada yang menggunakan pakaian. Alas kepalanya tidak ada yang ditutupi. Di atas mereka ada matahari yang dekat tidak lebih dari 1 mil dari kepala manusia. Di kakinya yang ia injak terdiri dari panas, bahan tembaga yang panas. Saudara-saudaraku yang kami hormati, bisa kita bayangkan pada saat itu, di saat matahari dekat dengan kepala kita, kemudian yang kita injak terdiri dari tembaga yang panas. Bagaimana hal keadaan manusia pada saat itu? Sehingga dalam riwayat diterangkan pada saat itu kondisi manusia wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Banyak yang tenggelam oleh keringat mereka karena panasnya. Ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri. Ini tergantung amal perbuatan manusia pada saat di dunia. Sekali lagi, beruntung bagi orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu imam atau pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang meletakkan hak kepada mereka yang mempunyai hak. Dalam hal ini seperti tadi, bisa jadi presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi seorang kepala desa,
gubernur, dan yang lainnya. Itu yang pertama yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbanggalah kepada saudara-saudaraku yang saat ini diberikan amanah oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah, jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diterangkan, salasun, ada 3 golongan yang mana la turaddu du'ahum. Orang tersebut tidak akan pernah tertolak doanya. Ada 3 golongan yang mana 3 golongan itu tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Dalam hal ini orang yang diamanati menjadi pemimpin yang bisa berlaku adil, maka ketahuilah doanya akan dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terhalang oleh apapun. Yang kedua, doa us-shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa ini diberikan oleh Allah mustajabah. Dan yang terakhir, doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Karena ketahuilah orang yang teraniaya ini dijamin oleh Allah doanya termakbul atau terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.